Baik Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin memperkenalkan diri kembali kalau yang sudah lupa ya. Berhubung ini Bapak Ibu sebagian ada yang gampang lupa. Enggak bercanda ya Bapak Ibu ya. Nama saya Ahmad Isna, panggilannya Isna. Jadi kebanyakan memang kalau dengarnya Isna aja wanita disangkanya. Iya gitu. Tapi kalau ada Ahmad di depan, ya Raksido nggak jadi. Terutama bapak-bapak udah semangat ya kan. Oh dokter Isna. Ada Ahmadnya di depan, jadi nggak semangat. Terus yang kedua nanti ada dokter Yuri. Nah kalau dokter Yuri wanita betul. Cuman karena pos jaga, jadi mungkin kesininya menyusul agak terlambat nanti nggak apa-apa. Nah itu rencana kami berdua sudah berdiskusi. Saya yakin, kami yakin materi yang sering dibawakan di sini tuh tentang koroner aja, koronernya enggak. Lemak lagi bosan ya. Lemak lagi, koroner lagi. Saya udah dipasang 5 ring kok. Katanya nggak perlu dipasang lagi, ngapain saya dengar materi koroner lagi kan gitu misalnya. Udah pinter-pinter ya. Paling juga maksimal yang udah pernah pasang ring berpikir gimana caranya menjaga ringnya nggak supaya nggak kesumbat lagi ya kan. Itu lagi. Nah sekarang refresh saya dengan Dr. Yuri mau membawakan materi pembuluh darah yang lain ya, yang sebenarnya resikonya juga sama, cuman jarang dibahas. Namanya nyeri tungkai tadi yang dibahas di depan ya. Jadi ternyata Bapak Ibu ya, selama 10 menit aja ya, refreshing 10 menit, 15 menit, selanjutnya bisa tanya jawab sepuasnya. Wah, luar biasa ya kan. Jadi materinya nggak usah lama-lama ya Pak ya, tapi tanya jawabnya sepuasnya Pak ya. Sampai pagi. Nyeri tungkai itu kebanyakan orang mikirnya asam urat, ya enggak? Kalau dikit-dikit sakit lino sendi, asam urat itu, pas dicek asam uratnya normal. Nah, udah tahu asam uratnya normal, bingung ya kan? Terus kenapa gitu? Karena kebanyakan orang mikirnya asam urat. Terus kebanyakan orang nomor 2 mikirnya yang lain adalah osteoporosis. Nah, jadi pengapuran sendi ya. Jadi sendinya itu yang awalnya itu normalnya begini nih. Nah, jadi antar sendi itu ternyata nggak nempel Bapak Ibu. Ternyata antar sendi itu melayang meskipun kita ada gravitasi ya. Jadi sendi itu tulang sama tulang tuh nggak nempel begini enggak. Jadi sendi itu ada jaraknya. Nah jaraknya itu tulang-tulang kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu nggak sampai nempel. Nah itu karena ada tulang rawan di tengah-tengahnya dan ada cairan sendi di tengah-tengahnya. Nah cairan sendi kalau udah mulai itu udah mulai berkurang, terus tulang rawannya juga udah mulai berkurang, itu tulang-tulangnya bisa melancip jadi kayak duri-duri. Nah osteofit itu duri-duri itu kalau bergesek kan sakit. Nah makanya biasanya Bapak Ibu ada lagi pengapuran sendi. Pas di ronsen ternyata belum tentu ada. Nah bingung lagi ya kan, kenapa kok bisa nyeri? Nyerinya juga unik, sama kayak jantung. Kalau jantung tuh bedanya nyerinya di dada, kalau ini bedanya nyerinya di kaki, nggak harus di lutut ya. Kadang betis, kadang tungkai bagian bawah juga, nggak harus lutut. Kalau cuma lutut doang boleh berpikir itu osteoporosis. Kenapa? Karena sendi yang sering bergerak ya, ketika kita nanjak, lututnya kesakitan, mungkin osteoporosis. Tapi kalau udah lutut ke bawah ya, betis, kaki bagian bawah, atau bahkan lutut bagian atas sebagian itu nyeri bila digerakkan, nah itu jangan-jangan berpikir penyakit pembuluh darah. Kok bisa dokter disebut penyakit pembuluh darah? Kan adanya di kaki gitu. Kalau di jantung orang udah mulai teredukasi karena jantung isinya banyak darah. Kalau kaki bagaimana? Nah ternyata kalau di jantung, misal Bapak Ibu masalah koroner, itu nyeri dada bila aktivitas ya, membaik bila istirahat, kan begitu. Jadi dokter, saya kalau aktivitasnya berat sedikit, dadanya ampek, nah gitu. Dadanya nyeri, tapi dipakai istirahat langsung enakan. Nah, seperti itu kan ciri khas penyakit jantung koroner, tapi yang
stabil ya, bukan yang serangan jantung. Beda cerita soalnya. Yang serangan jantung kan nggak hilang-hilang dadanya nyerinya, sampai terpaksa harus datang ke rumah sakit. Nah itu serangan jantung. Atau ada juga sebagian yang nggak beruntung, nggak nyampe rumah sakit, Anda sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala duluan gitu. Nah itu namanya serangan jantung. Tapi kalau nyeri koroner tapi stabil ya, bila aktivitas dia nyeri dada, bila istirahat langsung enakan dalam hitungan menit. Nah kaki juga begitu. Ternyata bila dipakai jalan jauh, anggaplah 200 meter, kakinya langsung sakit. Nah begitu dipakai istirahat dalam waktu 1-5 menit, langsung enakan, kaki sakitnya hilang. Nah itu disebut, kalau bahasa kitanya, kalau ini coronary artery disease ya, CAD. Nah kalau ini sebutannya peripheral artery disease, PAD. Sebutannya doang yang beda. Penyebabnya ya peripheral, jadi di perifer. Perifer itu di pinggiran. Nah kalau ini jantung ini ada di sentral sama perut, maka kaki sama tangan itu sebut perifer, sekitarnya. Jadi itu cuma penyebutan aja, penyebabnya sama. Penyebabnya apa? Adanya ketidakseimbangan antara oksigen supply dan kebutuhan oksigen. Kok bisa begitu? Nah, kalau jantung ya, kalau jantung ketika aktivitas berarti beban jantung meningkat, betul ya? Nah, berarti otot jantung membutuhkan oksigen lebih banyak, betul ya? Nah, ternyata suplainya bermasalah karena di sumbatan koroner itu. Terjadilah dia nyeri dada. Kalau misalnya istirahat, berarti demand-nya, kebutuhan oksigennya berkurang ya. Namanya istirahat nggak butuh banyak-banyak oksigennya Bapak Ibu. Maka ketika dia berkurang, suplai bermasalah, nggak apa-apa, nggak sakit dadanya. Sakit dada ketika kebutuhan oksigennya meningkat, tapi suplainya bermasalah. Nah, nyeri dada. Sama, kaki juga begitu. Ternyata di pembuluh darah kaki Bapak Ibu bisa terjadi sumbatan juga. Dia pembuluh darah itu seluruh tubuh. Jadi di kaki juga bisa sumbatan. Dokter ya, iya. Yang bila Bapak Ibu aktivitas ya, jalan misal anggaplah 200 meter, berarti kan kebutuhan darah di kaki meningkat ya. Meningkat kebutuhan darah, kebutuhan oksigen juga meningkat karena jalan-jalan 200 meter, karena lari-lari ya, lebih dari 200 meter. Nah begitu kebutuhan di kaki itu meningkat, tapi karena ada sumbatan di pembuluh darah di kaki itu, suplainya jadi bermasalah. Akhirnya apa yang terjadi? Kakinya sakit, sama kayak jantung. Nah begitu istirahat ya, kebutuhan oksigen di kaki menurun. Walaupun suplainya bermasalah karena ada sumbatan, dia jadinya seakan-akan seimbang, nyeri kakinya hilang. Nah itu namanya peripheral artery disease. Yang satu ini coronary artery disease, itu bahasa kedokterannya. Apa insight yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Bahwa pembuluh darah itu bukan cuma di jantung, ada juga di kaki, bahkan ada juga di leher. Bahkan ada juga di kepala, bahkan ada juga di tangan, di perut, dan di tempat yang lain. Begitu Bapak Ibu pernah, bahkan ya, pernah terdiagnosa penyakit jantung koroner, berarti ada plak dong di pembuluh darah koroner, maka sebenarnya di tempat lain juga ada plak juga Bapak Ibu. Cuman nggak terasa aja karena pembuluh darahnya besar. Misal pembuluh darah di kaki nih ya, diameternya itu bisa sampai 1 sampai 2 cm. Kalau dibuat milimeter, itu 10 mili sampai 20 mm. Jadi kalau ada plak setebal 5 mili atau 4 mili lah ya, 4 mili nggak berasa. Diameternya 10 mili sampai 20 mili, ada plak 4 mili biasa-biasa aja. Padahal udah ada plaknya. Nah, bagaimana dengan pembuluh darah di jantung? Pembuluh darah di jantung itu diameternya cuma 3 mili sampai 5 mili Bapak Ibu. Kecil banget, 3 mili, nggak nyampe setengah senti itu. Maksimal itu paling banter 5 mili. Itu udah gede banget itu. Ring udah susah mikirnya. Dari mana yang cocok ya? Kenapa? Karena ring itu paling 4 mili, 4,5 mili begitu. Iya. Jadi kalau udah 5 mili atau lebih dari itu,
udah bingung yang pasang ring mana yang cocok ya, nggak ada yang sebesar itu. Nah, susah nyari. Saking kecilnya pembuluh darah, rata-rata normalnya memang 35 mili. Jadi kalau ada sumbatan 3 mili, ya total kesumbat baru selesai. Paham ya Bu? Serangan jantung. Atau misalnya 3 mili kesumbat di pembuluh darah yang 4 mili, ya berarti 80% kesumbat. Nah begitu kan ya. Persentasenya berapa dokter kesumbatnya? Waduh Bapak, pas di angiografi, pas di DCA, sumbatannya 80%. Udah kita pasang ring ya. 80% itu berarti kesumbat 3 mili dari pembuluh darah kurang lebih 4 mili kan begitu. Nah kalau di kaki nggak terasa, sehingga sering diabaikan. Baru terasanya rata-rata begitu nyeri ya, jalan 200 meter sakit, istirahat enakan, disangkanya penyakit tua ya kan gitu, disangkanya asam urat, disangkanya osteoporosis, baru kaget kalau nyerinya nggak hilang-hilang. Nah kalau jantung itu ibaratnya serangan jantung, nyerinya nggak hilang-hilang, cuman bedanya di kaki. Baru kaget itu Bapak Ibu. Banyaknya kasusnya, sedikit memang, tapi nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Berujung diamputasi Bapak Ibu. Waduh, nah begitu dengan amputasi, langsung nggak boleh diabaikan ini. Nggak bisa senang ini kalau diamputasi. Nah begitu. Nah kalau misalnya pembuluh darah di paha 10-20 mili, jangan senang dulu. Pembuluh darah di bawah-bawahnya tambah kecil diameternya. Semakin bawah lagi, semakin kecil. Sama, ujung ceritanya diameternya bisa 5 mili, bisa 6 mili juga yang ujung-ujung ini, diameter pembuluh darah. Sehingga kalau misalnya dia kesumbat 3 mili, 5 mili, itu sisanya tinggal dikit, sehingga gampang sakit kakinya. Nah kalau kesumbat ini, nah unik pertanyaan nanti, bukan saya tanya jawabnya masalah pasang ring di kaki. Bagus ini pertanyaannya. Udah ada pertanyaan itu belum selesai pada 15 menit ya. Janji saya 15 menit ya. Udah itu tanya jawab sepuasnya gitu. Ini baru 10 menit. Nah, sehingga kalau kesumbat total nggak ada aliran darah di kaki, ya berarti buntu, kakinya nggak dapat suplai darah, nggak dapat suplai oksigen, akhirnya mati jaringannya. Sakit yang tidak habis-habis. Nah cuman bedanya kalau jantung itu sakit dadanya, masyarakat zaman sekarang udah aware, langsung ke rumah sakit. Ya paling diri 2 jam 3 jam lah. Di rumah kok nggak enak, 2 jam 3 jam, akhirnya ujung ceritanya ke rumah sakit UGD gitu ya. Kalau kaki tuh suka ditahan-tahan masalah Bapak Ibu. Udah sakit hari ini, besok masih ditahan. Begitu biru, nah, kok membiru nih, kok mulai hitam, kok mulai gering-gering, kok mulai lumpuh, baru datang ke rumah sakit. Posisinya udah terlambat, resiko amputasinya tambah tinggi lagi. Begitu dari saya ya, nanti ditambahin dokter Yuri. Monggo dokter Yuri. Ada telepon ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini lagi ngisi di saya datang terlambat, Bapak Ibu. Baru sementara di kalau sakit, jadi ini mungkin lanjutan dari dokter Isna ya. Untuk pembahasannya memang peripheral artery disease, jadi pembuluh darah. Seperti yang dokter Isna bilang tadi, pembuluh darah kita itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Profilnya sama. Kalau misalnya sudah ada kelainan di pembuluh darah jantung, pasti pembuluh darah lain biasanya sudah ada kelainan. Karena apa ya? Pembuluh darah kita seluruh tubuh profilnya sama. Yang kita makan sama, profilnya sama. Penyakitnya itu bisa timbul, bisa tidak. Kalau PAD yang seperti dokter Isna bilang, kalau sumbatannya di pembuluh darah jantung, ya serangan jantung. Kalau sumbatannya tiba-tiba di kaki, ya namanya akut limp ischemia atau ALI. Nah itu seperti yang dokter Isna bilang, gejalanya tadi sudah dibilang ya dokter Isna. Nyari ada berjalan. Jadi ada kalau nyari berjalan. Oke, ada. Baru ngomongin PAD. Kalau di Casio ya, PAD-nya aja. Jadi ada keluhannya kalau jalan nyeri. Nah itu berapa lama? Itu bisa kronik, bisa akut. Kalau akut itu dalam waktu 2 minggu. Kalau kronik sudah lebih dari 2 minggu yang dirasakan. Nah kalau misalnya yang kegawatan sih lebih ke akut limp ischemic. Jadi sumbatan tiba-tiba di pembuluh darah kaki. Nah itu yang dikhawatirkan, sama seperti serangan jantung tapi di kaki. Kalau di kaki, pertama keluhannya nyeri pasti. Terus habis itu rasanya apa? Keringgingan. Nyeri, parestesi, keringgingan. Terus habis itu
susah nyeri jika digerakkan, dingin. Terus habis itu mottling warnanya berubah, jadi warnanya lebih kebiruan. Kenapa biru? Karena nggak dapat aliran darah, jadi kakinya warnanya pucat, lama-lama jadi biru. Apalagi Mas Isna? Plegi, lumpuh, jadi nggak bisa digerakkan. Poikilotermia, kedinginan. Parestesi. Terus parestesi, ada tampe ya, sama nyeri. Nah itu ada tanda-tandanya. Diraba nggak ada nadinya. Nah itu. Jadi itu tanda-tandanya. Harus seperti apa? Harus dibawa ke rumah sakit. Gitu. Kalau misalnya dibawa ke rumah sakit, ya tata laksana awalnya ya obat-obatan. Tetap obat pengencer darah sih yang utama harus diberikan. Nah, kalau untuk yang akut itu ada step by stepnya ya. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3. Kalau misalnya datang dengan grade 1, obat-obatan aja langsung bisa Mas Isna ya. Tapi kalau sudah grade 2, grade 3 harus diambil subatannya atau nggak mau ya amputasi. Ya gitu, Trisna mau menjelaskan apa? Kronik. Ya tadi udah lengkap yang menurut kami ya. Kalau saya menjelaskan awal ceritanya PAD ya, peripheral artery disease, awal ceritanya ada sumbatan, nyeri bila aktivitas, membaik dengan istirahat di kakinya, gitu. Kalau kami sebutnya claudication intermittent, tapi untuk Bapak Ibu kita kurangin lah bahasa-bahasa kayak gitu kan. Pulang juga lupa juga ya, aku tadi claudication apa itu ya, gitu kan. Tapi yang paling penting adalah awareness-nya. Nah, yang penting adalah awareness-nya. Bapak Ibu sigap, ini kayaknya mirip penyakit di jantung, cuman bedanya di kaki. Nah itu tuh, kalau udah sampai berpikir seperti itu, berarti udah bagus itu, nyampe message-nya. Karena lemak itu, kalau udah Bapak Ibu dari kemarin kan pasti bicaranya lemak koroner atau bosan dari Bapak Ibu ya. Nah itu nggak cuma singgah di pembuluh darah koroner ya, dia nggak milih tempat ya Bapak Ibu ya, terserah mau di leher, mau di kaki, terserah, mau di tangan juga boleh. Nah saya tadi bahas tentang kroniknya, tentang prosesnya. Dokter Yuri tadi yang dibahas mulai dari dingin, peraban tidak teraba, geringgingan, nyeri dan lain sebagainya. Nah itu pada saat kesumbat totalnya pembuluh darah di situ, gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah sekarang monggo Bapak Ibu silakan bagi yang ingin bertanya.